Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam podcast Sudut Pandang UNES Giat 5 Desa Sidomulyo. Bersama saya Lugis Caksono akan memandu jalannya podcast Sudut Pandang UNES Giat 5 Desa Sidomulyo bersama Bapak Mukid Abdul Muhid dari Sumberan. Desa Sidomulyo. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan tanya jawab mengenai sila keempat Pancasila. Iya. Seperti itu nih Bapak. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah aman, baik. Alhamdulillah. Kalau langsung ke pertanyaannya bagaimana Pak? Jadi pakai tanya kan? Ayo ditanya dulu. Langsung saja nih Pak, tanpa basa-basi. Baik, langsung ke pertanyaan pertama nih Bapak. Iya. Arti dan makna demokrasi berdasarkan sila keempat Pancasila ya Bapak? Jadi menurut pemahaman saya, ya dari sekolah-sekolah yang diajarkan itu bahwa rakyat Indonesia itu kan jumlahnya banyak. Kalau mau musyawarah sekaligus membutuhkan tempat yang tidak mungkin ada, maka diwujudkan dengan perwakilan. Jadi perwakilan itu kalau di Indonesia ya dengan partai politik, misalkan ya katakanlah ada PKB, ada P3, ada PAN, PDI dan sebagainya itu. Jadi wakil-wakil kita itu sudah ada di Senayan sana untuk merembuk tentang Indonesia. Jadi bagaimana Indonesia, perbaikannya dan seterusnya. Demokrasi seperti itu. Jadi seluruh opini, pendapat atau mungkin aspirasi dari masyarakat Indonesia itu terwakilkan oleh para wakil-wakil rakyat yang di partai politik. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah di Desa Sidomulyo ini Pak? Nah, kalau aplikasi di masyarakat, jadi kalau ada rembuk desa itu lurah mesti mengundang di samping aparat pemerintah sampai pada sekasi dan kadus juga tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga nanti usulan-usulan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh inilah yang akan dibahas oleh mereka. Jadi dalam hal ini ya selalu diadakan musyawarah, tidak pernah meninggalkan masyarakat. Dan masyarakat pun juga tidak mungkin sekali rembukan itu satu desa kumpul, tetapi diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama di dusun masing-masing. Dan bahkan di masyarakat di dusun masing-masing kan ada pengurus BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang ditempatkan di kelurahan. Inilah yang mewakili dusun kami ya, misalnya seperti itu. Ya. Jadi untuk di Desa Sidomulyo ini juga diwakili oleh tokoh masyarakat, tokoh agama maupun BPD tadi nih Pak, untuk mendiskusikan atau memusyawarahkan aspirasi dari masyarakat Desa Sidomulyo ini nih Pak. Oke. Selanjutnya, apakah permasalahan di Desa Sidomulyo ini sudah diselesaikan sesuai dengan sila keempat untuk mencapai musyawarah mufakat Bapak? Jadi dalam permusyawarah itu kita memang berembuk, misalkan ada dana dari kabupaten atau dari provinsi tentang rencana pembangunan tahun depan. Kalau yang sekarang kan tahun 2023 sehingga tahun 2024. Nah, misalkan di dusun Sumberan sudah mata di malam itu diadakan musrendus musyawarah rencana pembangunan tingkat dusun, itu mau mengusulkan apa, karena usulan sini tentang kalian saya undang kok lah selokan. Nah, selokan di pinggir jalan
kemudian resapan air nanti kalau terjadi banjir di daerah-daerah yang legok itu, dan penerangan jalan. Nah nanti pada bulan Juli minggu depan, bulan depan tanggal 24 tuh mau diadakan musrenbang tingkat desa. Nah setelah tingkat desa nanti Agustus di kecamatan dan langsung ke Magelang. Ini pun juga tidak meninggalkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi walaupun pembangunan fisik, tapi tokoh agama mesti dilibatkan. Karena yang bisa menggerakkan masyarakat itu ya tokoh agama. Jadi kalau dari unsur pemerintah itu katakanlah semacam administrasi saja. Tapi yang menggerakkan dia dan tidak itu ya tokoh agama itu. Sehingga nanti akan dirembuk di musrenbang. Nah, jadi itu pembangunan tahun 2024. Nah, itu jadi seperti itu contohnya. Jadi peran tokoh agama, tokoh masyarakat dalam diskusi di pemerintahan itu juga penting ya Pak? Sangat penting untuk membangun fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di desa Sidomulyo ini Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah pemerintah desa Sidomulyo ini sudah melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik? Ya itu juga termasuk dibicarakan. Jadi tentang katakanlah peraturan. Jadi kalau mau menyampaikan peraturan pemerintah terkait dengan kebijakan publik, itu juga dikumpulkan wakil-wakil dari masyarakat. Nah, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat tadi. Jadi nanti yang menyampaikan ke warga itu langsung tokoh agama itu, yang disampaikan pada acara mujahadah di malam Jumat di Sidomulyo khususnya kan, bahkan di Magelang ya, ini kan masing-masing dusun itu punya mujahadah setiap malam Jumat. Kemudian kalau di sini karena masing-masing RT itu banyak, maka tingkat RT. Nah itu di tingkat RT itulah kita menyampaikan kepada warga masyarakat sehingga mereka lebih tahu. Karena yang tahu tentang psikologi masyarakat desa kan ya malah tokoh agama itu. Jadi kalau kita menyampaikan mudah diterima. Jadi kalau ada yang janggal-janggal ditanyakan, kita bisa menjelaskan. Jadi ya selalu melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Baik, seperti itu Pak. Jadi lagi-lagi peran tokoh masyarakat dan tokoh agama itu penting ya dalam perumusan kebijakan publik di desa Sidomulyo ini Pak. Kemudian menurut Bapak, bagaimana upaya pemimpin desa Sidomulyo atau kepala desanya untuk mewujudkan desa penggerak Pancasila berdasarkan sila keempat Pak? Itu sudah langsung melalui contoh tadi. Jadi setiap acara yang melibatkan masyarakat itu pasti mengundang. Jadi tidak pernah meninggalkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di samping juga tokoh pemerintah, misalkan seperti ketua RT, kemudian kadus dan sebagainya. Tapi yang paling berperan malah tokoh agama dan tokoh masyarakat ini nanti yang menentukan. Jadi selalu diajak. Jadi ini kalau ada rapat-rapat mesti dilibatkan. Itu merupakan upaya perwujudan dari demokrasi desa penggerak Pancasila. Dan menurut saya untuk Pancasila sendiri itu kalau di kampung ya sudah sesuai semua kok. Katanya misalkan acara mujahadah itu kan ketuhanan yang Maha Esa jelas, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kemanusiaan kan memanusiakan manusia, mengundang tetangga, persatuan Indonesia jelas, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan, ya itu tadi di rapat-rapat. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu kan juga terangkum dalam Yasinan, itu sudah mencakup Pancasila.
tidak usah digembar-gemborkan, itu sudah Pancasila. Kalau kita bisa menjelaskan ya itu penjelasannya kan itu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sudah terimplementasikan ya Pak Ya, sudah, dalam ya. kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Eh, Kemudian terakhir nih Bapak, Ya. harapan Bapak terhadap Desa Sidomulyo agar menjadi desa penggerak Pancasila. Ya, menurut saya asal ya lurahnya kan ya dari kader kader masyarakat juga yang mendukung juga para kiai, dan kiai kan punya masa. Nah, itu jadi asal tidak meninggalkan tokoh masyarakat dan tokoh agama ya mesti jalan. Dan kalau kita bisa menjelaskan tentang itulah, jadi nilai-nilai Pancasila itu ada di situ itu. Dan ternyata memang di Sidomulyo ini kan rakyatnya tuh adem ayem tentrem, tidak pernah ada pertikaian. Jadi ya apa dari gemah ripah loh jinawi ya, ayam tentrem ketara harjo lah itu. Jadi alhamdulillah nih di Sidomulyo ini suasananya tenang dan damai. Jadi pun juga dari perlindungan kepala desa juga. Jadi, kalau ada kata gesekan-gesekan kecil langsung turun diselesaikan kan gitu. Upayanya seperti itu. Jadi peran pemimpin juga sangat penting ya Pak dalam mengatur komponen-komponen yang ada di masyarakat itu sendiri, seperti dari ketua RT, RW, kepala dusun, bahkan perangkat-perangkat yang ada di desa tersebut ya Pak. Ya itu tadi bincang dan tanya jawab bersama Bapak Mukid dari Dusun Sumberan. Saya Lukas Caksono izin pamit undur diri dari podcast Sudut Pandang UNES Giat 5 Desa Sidomulyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Terima kasih Bapak.